Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, kita masih di bab transformasi geometri. Kali ini kita akan membahas tentang rotasi atau perputaran. Arti rotasi adalah perputaran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius dan memiliki pusat acuan rotasi serta berapa jauh rotasi dilakukan. Nah, ini jauhnya rotasi ini biasanya dalam derajat. Oke, sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe berwarna merah di bawah agar mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah ada tabel untuk menentukan jauhnya rotasi atau titik rotasi dari titik awalnya. Jadi di sini anggap saja titik A itu di koordinat X, Y itu jika dirotasikan terhadap titik pusatnya 0,0 sejauh alfa, ini akan menghasilkan bayangannya yaitu di A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, di sini titik awalnya yaitu titik A, X, Y itu jika dirotasikan terhadap titik 0,0 sejauh 90 derajat, maka A aksennya itu di titik min Y, X. Jadi min Y di sini sebagai X aksen dan X di sini sebagai Y aksen. Dan jika titik A ini dirotasikan sejauh minus 90 derajat, maka A aksennya berada di titik Y, min X. Dan jika dirotasikan sejauh plus ataupun minus 180 derajat, maka aksennya di titik min X, min Y. Dan jika dirotasikan sejauh 270 derajat, maka A aksennya itu di titik Y, min X. Dan jika dirotasikan sejauh minus 270 derajat, maka A aksennya hasil dari rotasi itu di titik min Y, X. Nah, jadi di sini ada plus ataupun minus. Nah, ini menunjukkan arah rotasi. Nah, ini berdasarkan aturan penentuan kuadran. Ini jika positif, tandanya positif, itu rotasinya arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Dan jika negatif, itu arah rotasinya itu searah jarum jam. Setelah kita lihat dari sini, nah di sini rotasi sejauh 90 derajat plus di sini ini sama dengan minus 270. Dan minus 90, rotasi yang minus 90 derajat itu hasilnya Y, min X ini sama dengan plus 270 derajat. Nah, ini karena di sini, karena lingkaran itu semuanya itu 360 derajat. Anggap saja di sini 0. Nah, ini kalau searah berlawanan dengan arah jarum jam, nah di titik sini ini sebesar 90 derajat. Nah, setiap dari ini adalah 90 derajat semua. Jadi kalau berlawanan dengan arah jarum jam sejauh 90 derajat ini sama dengan minus 270 karena 90 kali 3 itu 270 minus karena searah jarum jam. Makanya di sini
plus 90 sama minus 270 derajat itu hasilnya akan sama. Begitu juga minus 90. Kalau minus 90 ke sini. Nah, di sini yaitu minus 90. Ini searah jarum jam. Nah, ini sama dengan plus 270 karena plus 270 itu berarti berlawanan arah jarum jam. Berarti mulai dari sini ini 90, ini 90 jadi 180, 90 lagi menjadi 270. Ini berlawanan dengan arah jarum jam jadi 270. Jadi seperti itu. Jadi yang ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Oke, agar lebih jelas lagi kita akan coba dengan contoh soal. Di sini sudah ada contoh soal. Sebuah titik A 3,2 dirotasikan dengan titik pusat rotasi 0,0, tentukan hasil rotasi dari titik A jika dirotasikan terhadap A sudut rotasinya 90 derajat dan B sudut rotasinya 180 derajat. Jadi kita untuk mengerjakan ini kita harus ingat rumus. Maka rumusnya di sini ini harus kita hafalkan. Jadi kita yang pertama itu ingat rumus. Ingat rumusnya. Nah, ini yang utama, makanya kita harus menghafalkan rumusnya. Untuk mengerjakan yang A, di sini titik. Nah, ingat rumus, kita tuliskan rumusnya dulu. Kalau di sini 90 derajat, di sini kalau tidak ada tandanya berarti plus. Jadi titik A X, Y dirotasikan itu terhadap titik pusatnya 0, alfa. Ini akan menghasilkan A aksennya 90 derajat min ini 90 derajat min Y, X. Jadi titik A nya yaitu A 3,2 dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Ini akan menghasilkan A aksennya. Nah, di sini 3,2, di sini X, di sini Y. Jadi min Y. Nah, di sini Y-nya 2 berarti min Y, berarti minus 2. Dan X-nya 3. Ini tidak ada tanda berarti X aja 3. Jadi nanti hasil rotasinya ini di titik minus 2,3. Kemudian yang B, titik di sini dirotasikan sejauh sudut rotasinya 180 derajat. Jadi 180 derajat di sini. Jadi titik A X, Y dirotasikan terhadap titik pusatnya 0,0 jauh 180 derajat. Ini akan menghasilkan A aksennya min X, min Y. Kita tinggal tambahin saja karena di sini X, Y min X, min Y. Jadi titik A nya tadi 3,2. Nah, ini dirotasikan terhadap titik pusatnya 0,0 sejauh 180 derajat. Nah, ini A aksennya min X, min Y, min 3, min 2. Ini sangat mudah kalau kita menggunakan rumus, tinggal kita masukkan saja. Coba
ini kita gambarkan. Di sini kita gambarkan. Ini yang pertama. Titik awalnya yaitu 3,2. 3,2. 3-nya X, 2-nya Y. 3,2. Di sini. Anggap saja ini tepat. Nah, ini adalah titik A-nya. 3,2. Kemudian dirotasikan terhadap titik pusatnya 0. Nah, di sini sejauh 90 derajat tadi, 90 derajat. Nah, ini hasilnya adalah min 2,3. Min 2-nya di sini, min 3-nya min 2,3, 3-nya di sini. Ini hasil dari A aksennya, yaitu min 2,3. Nah, ini kalau diambil seperti ini. Nah, di sini adalah 90 derajat. Ini dirotasikan sejauh 90 derajat. Sekarang yang B-nya itu dirotasikan sejauh 180 derajat. Titik awalnya di 3,2. Nah, nanti dirotasikan 180 derajat, hasilnya akan di minus 3, minus 2. Minus 3, minus 2. Minus 3. Nah, di sini. Minus 2. Nah, di sini titiknya. Ini A aksen yang kedua, yaitu minus 3, minus 3, minus 2. Nah, ini kalau ini terhadap titik pusatnya 0,0. Jadi ini 90 derajat. Sini 90 derajat. Ini artinya sini sama sini itu 180 derajat. Nah, jadi ini rotasinya sejauh 180 derajat. Ini arahnya berlawanan dengan jarum jam, makanya positif. Oke, untuk soal yang kedua. Diketahui segitiga ABC mempunyai koordinatnya di sudut A-nya yaitu 1, minus 3, B 3, min 3, dan C-nya 2, min 1. Segitiga ABC dirotasikan 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Tentukan koordinat A aksen, B aksen, dan C aksen. Terus yang B-nya gambar segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, ini untuk mengerjakannya seperti tadi, kita harus mengingat rumusnya. Nah, ini dirotasikan sejauh 90 derajat. Jadi kalau 90 derajat kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu hasilnya nanti di minus Y, X. Jadi kita harus selalu mengingat rumus. Berarti titik misalnya di sini S, Y. Ini jika dirotasikan terhadap titik pusatnya 0,0 sejauh 90 derajat, ini akan menghasilkan A aksen di min Y, X. Jadi untuk titik A, untuk titik A-nya itu 1, min 3. Ini jika dirotasikan sejauh 0. 0 ini titik pusat sejauh 90 derajat, ini akan menghasilkan A aksennya yaitu min Y, X. Di sini
X, di sini Z. Berarti min Z. Ya di sini min 3. Min ketemu min, berarti plus. Jadi 3. Dan X. Di sini X-nya 1, berarti 3,1. Kemudian yang titik B-nya. Titik B-nya yaitu 3, min 3. Ini sama sejauh 90 derajat. Ini akan menghasilkan A aksennya, yaitu ini sebagai X, ini sebagai Z. Jadi min Z. Ini Z-nya min juga, berarti plus 3, X, X-nya 3. Kemudian titik C-nya itu di 2,-1, 2,-1. Ini dirotasikan terhadap titik pusatnya 0,0 sejauh 90 derajat, akan menghasilkan A aksennya, yaitu ini sebagai X, ini sebagai Z. Z-nya -1. Di sini min Z. Berarti min ketemu min, berarti plus 1. Dan koma X, X-nya 2,2. Jadi kalau kita gambarkan, titik A-nya di 3, A aksen. Ini yang pertama dulu. Kita gambarkan segitiga ABC-nya di titik A-nya 1,3. 1, -3. Nah, di sini. Ini sebagai titik A. Ini 1, -3. Kemudian titik B-nya 3, -3. 3, -3. Di sini. Ini biar kelihatan rapi. Ini titik B-nya itu 3, -3. Kemudian titik C-nya 2, -1. 2, -1. Nah, ini 2, ini -1. Ini titik C. 2, -1. Nah, kita hubungkan. Kita hubungkan titik-titik tersebut. Ini kan menjadi segitiga ABC. Kemudian A aksennya yaitu -3. Maksudnya A aksennya 3,1. 3,1 di sini. 3,1. Nah, ini titik A aksen 3,1. Sedangkan titik B-nya 3,3. Di sini 3,3. Nah, ini kita hubungkan nih biar kelihatan sebagai garis pembantu saja. Ini B aksennya di titik 3,3. Kemudian C-nya 1,2. 1,2. Berarti di sini. Nah, ini 1,2. Nah, inilah titik C aksen, yaitu 1,2. Ini kalau kita hubungkan seperti ini. Nah, ini bayangan bangunnya. Nah, ini untuk melihat ini dirotasikan sejauh 90 derajat. Nah, ini titik pusatnya kan di sini. Nah, disinilah ini sudut siku-siku. Jadi ini sejauh, nah yang ini sejauh 90 derajat. 90 derajat. Oke. Sangat mudah. Jika kalian belum paham, silahkan ulangi video dari awal.
Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.